Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Mufiqi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang. NIM 2202021100151. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep umum Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kalamullah atau kalimat Allah yang berasal dari sisi Allah langsung. Sedangkan menurut Muhammad Abid Al-Jabri berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada penghujung para nabi atau Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam musafir, ditransmisikan secara mutawatir, menjadi ibadah dengan membacanya, dan menjadi penentang atau penguat dengan kemukjizatannya. Kemudian menurut para ahli usul fikih dalam Al-Tibyan fi Ulumul Quran karya Muhammad Al-Subani, pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan pada penutup para nabi dan rasul atau Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kitab secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Atau bisa dijelaskan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk untuk umat-umatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Bagi sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global atau mujmal, dan ada pula yang bersifat detail. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah pada Rasulullah sebagai petunjuk. Al-Quran tersebut manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasannya sebelum yang telah dijelaskan bahwa Al-Quran lah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat sudah terperinci. Dan Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu. Dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang yang beriman, taat, soleh, dan ada pula yang berbuat maksiat. Isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah adalah kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni ketuhanan. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan musyrik. 2. Sebagai ibadah dan muamalah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan, yakni terhadap kebesaran Allah. 3. Untuk mengatur akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak juga bisa diartikan sebagai etika atau moral kepribadian. Maka dari itu Al-Quran bisa bermanfaat sebagai penata akhlak atau moral manusia. 4. Sebagai hukum. Sebagai salah satu isi pokok Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 5. Al-Quran berisi sejarah atau kisah umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. 6. Sebagai dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nama-nama Al-Quran ada banyak, yang diantaranya Al-Huda yang memiliki arti petunjuk. 2. Al-Kitab yang memiliki nama lain Al-Kitab yang artinya kitab. 3. Al-Furqan memiliki arti pembeda. 4. Asy-Syifa yang berarti obat.
5 Al-Haq, 6 Az-Zikru, 7 An-Nur, 8 Al-Busyra, 9 At-Tanzil, 10 Ar-Rahmat, 11 Al-Burhan, 12 Al-Mauziat, dan lain-lain. Dan itulah nama-nama Al-Quran, dan masih banyak lagi. Setelahnya saya akan menjelaskan tentang hadis. Pengertian hadis adalah segala perkataan atau perbuatan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar atau berita, yaitu suatu percakapan dan dipindahkan dari seorang pada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadis. Secara terminologi ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dan memberikan pengertian hadis. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW seperti yang berkaitan dengan himah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli hadis yang lain merumuskan pengertian hadis dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifatnya. Tapi ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam akwal atau hafalnya. Sedangkan ulama usul mendefinisikan hadis sebagai berikut: segala perkataan Nabi Muhammad yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara berdasarkan rumusan definisi hadis baik dari ahli hadis maupun ahli usul. Definisi hadis mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Sedangkan cakupan definisi dari ahli usul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Macam-macam hadis ada 3. 1 hadis sahih, 2 hadis hasan, 3 hadis dhaif. Hadis sahih menurut bahasa berasal dari kata sahah yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Syarat dari sahih adalah sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil dan tidak mungkar, periwayatnya bersifat dobit, orang yang kuat dalam hafalannya, tidak janggal, tidak ilat atau cacat. Hadis sahih terbagi menjadi 2 macam, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dalam Al-Quran, dan informasinya tidak kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Selain itu, menurut Abdul Karim, hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal, disetujui keakuratannya oleh sebagian besar pakar hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan disebut secara keseluruhan hampir sama dengan syarat-syarat hadis sahih. 5 syarat hasan yaitu: 1. Periwayat atau sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, diriwayatkan oleh rawi yang hafal, dobit atau dobit tetapi tingkat kehafalannya masih di bawah hadis yang sahih. 4. Tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat kepercayaan lebih tinggi atau Al-Quran. 5. Tidak terdapat cacat. Hadis hasan terbagi menjadi 2 macam, yaitu hasan li dzati dan hasan li ghairihi. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Ada banyak penyebab hadis dhaif, namun dari keseluruhan penyebab itu dapat disimpulkan menjadi 2 mahmud tahan dalam Tafsir Mustalahil Hadis, menjelaskan yang artinya penyebab hadis ditolak atau tidak bisa diterima. Ada banyak, namun keseluruhannya merujuk pada 2 sebab: sanadnya tidak bersambung dan di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah. Ada 2 penyebab utama hadis dhaif: keterputusannya sanad dan perawinya bermasalah. Dan hadis di sini bisa sebagai pelengkap atau sebagai penjelas dalam hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan yang belum jelas atau global yang sifatnya masih belum bisa mendetailkan sifat hukum dalam Al-Quran. Maka dari itu perlu hadis-hadis dalam menggali-gali hukum dalam Al-Quran, dan apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita bisa menggunakan ijtihad atau menggali hukum, dan apabila tidak ditemukan lagi, maka kita bisa menggunakannya dengan kias.
Dan kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai mukjizat, diturunkan secara mutawatir oleh perantara malaikat Jibril, dan apabila dibaca akan bernilai ibadah. Hadis dan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan macam-macam hadis sahih, hasan, hadis dhaif yang lemah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.